Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa sekalian yang sedang ada di studio maupun yang sedang menonton lewat layar kaca? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Dias Puspita sebagai host di acara kesayangan Anda, Inika Talk Show. Pemirsa Inika Talk Show, tidak terasa kita sudah berada di awal tahun 2025. Tahun baru kali ini lebih spesial karena bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Di dalam bulan Rajab terdapat peristiwa besar yang sering kita peringati, yaitu Isra Mi'raj. Kira-kira apa sih Isra Mi'raj itu? Sebenarnya ceritanya bagaimana ya? Lalu kenapa kita harus memperingati Isra Mi'raj? Nah, untuk itu sudah berada di samping saya Ustadz Muhammad Khairi yang akan mengupas tuntas tentang peristiwa tersebut dengan tema menghayati makna dan memetik hikmah Isra Mi'raj. Assalamualaikum Ustadz Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sangat semangat tentunya Ustadz ya. Amin. Ustadz, dengan tema menghayati makna dan memetik hikmah Isra Mi'raj, apa sih yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu masih masyarakat kita itu masih menggabungkan jadi satu. Isra Mi'raj, perjalanan satu malam tapi maknanya berbeda. Satu malam tapi maknanya berbeda. Kan? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra, perjalanannya Nabi Muhammad. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Itulah perjalanan dari Isra dan Mi'raj. Itu definisi dari Isra dan Mi'raj. Apalagi? Wah, nah pemirsa, sekarang sudah tahu kan Isra Mi'raj itu? Lalu Ustadz, saya penasaran, apa sih yang melatar belakangi terjadinya perjalanan Isra Mi'raj itu? Pertama gini, itu masih kontradiksi para ulama-ulama berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, ya kan, Nabi itu di saat masih kebingungan ditinggal oleh istrinya yang namanya Khadijah, ya kan, istri tercinta yang pertama kali, bingung Rasulullah. Kedua, ditinggal pamannya wafat, ya, bingung Rasulullah. Itu Isra Mi'raj sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Setelah itu Nabi diangkat menjadi Nabi, itu waktu perjalanan Isra dan Mi'raj. Lah, Nabi sampai ketemu Allah, dipertemukan Allah, diberi amanat untuk menjalankan sholat 50 waktu. Tetapi Nabi merasakan berat di saat itu kan. Maka akhirnya ada dispensasi, disuruh melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah yang melatar belakangi Isra Mi'raj. Masya Allah, jadi Allah memberikan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hiburan ya Ustadz? Ya, sebagai hiburan iya, karena waktunya Nabi susah akhirnya menjadi senang. Saya jadi penasaran sekali bagaimana cerita peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi. Kira-kira apa saja kejadian saat peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Begini ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad itu pertama didampingi oleh malaikat Jibril, ya.
Lalu dibukakanlah pintu langit pertama. Dipertemukan yang namanya Nabi Adam. Nabi bapaknya manusia seluruh alam. Ya. Nabi uluk salam, mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Adam. Dijawab oleh Nabi Adam. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Muhammad. Nah itulah dari langit pertama itu dipertemukan Nabi Adam. Nabi Adam mengakui kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu naik lagi ke langit kedua, dipertemukan yang namanya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Nabi Muhammad mengucapkan salam Nabi Isa, Assalamualaikum ya Nabi Allah Isa. Dijawab oleh Nabi Isa, Waalaikumsalam ya Nabi Allah Muhammad. Nabi Isa mengakui kenabiannya Nabi Muhammad SAW sampai ke namanya langit ketiga dipertemukan yang namanya Nabi Idris. Nabi Idris mengucap Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Idris, Assalamualaikum ya Nabi Allah Idris. Dijawab oleh Nabi Idris, Waalaikumsalam ya Nabi Allah Muhammad. Sampai ke langit ketujuh ditemukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dipertemukan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, dipertemukan antara Allah dengan Nabi Muhammad didampingi melalui malaikat Jibril. Lah, disitulah komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Satu, disuruh melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad bingung, susah, mampukah umat saya melakukan sholat 50 waktu sehari semalam? Bingung. Turunlah Nabi Muhammad ke langit pertama, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa. Apa jawaban para nabi sebelumnya? Gak mampu Muhammad, umatmu melakukan sholat 50 waktu. Lalu gimana para nabi memberi solusi? Disuruh kembali kepada Allah, minta dispensasi, minta keringanan. Apa? Akhirnya diberi keringanan, disuruh sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itulah perjalanan dari Isra dan Mi'raj. Nah, kejadian goib itulah kita harus percaya. Nabi dipertunjukkan dengan itulah neraka, itulah surga. Nah, disitulah perjalanan dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Lalu Ustadz, apa saja makna dari perjalanan Isra Mi'raj bagi umat Islam? Begini ya, perjalanan Isra bagi umat Islam, kita itu harus percayalah bahwa Isra itu ada. Setiap tahun diadakan namanya Isra Mi'raj. Di musola, di masjid, dimanapun itu ada namanya Isra Mi'raj. Itulah perilaku, tradisi umat Islam sekarang itu. Karena apa? Kita harus yakin adanya Isra. Walaupun ada ulama-ulama yang kontradiksi, ya kan, mengatakan ini dan itu, tapi kita yakin karena apa? Dalam Al-Qur'an sudah ada. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Itu Quran, itu kalam Allah. Kenapa kita gak percaya? Kita harus percaya kan? Walaupun ada ulama-ulama yang kontradiksi mengatakan seperti itu, tapi kita percaya dengan ayatnya Allah tadi. Makanya tradisi-tradisi ini
harus dipertahankan, harus dijalankan dengan yang namanya Isra Mi'raj ini. Kita mengenang kembali sejarah-sejarah Rasulullah, ya kan, di saat itu. Kita sebagai umat Islam, ya kan, meneladani, ya kan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kan, peristiwa-peristiwa apapun itu yang kita miliki, kita imani. Adanya neraka, adanya surga, ya kan. Nabi dipertemukan sebelum nabinya, nabi sebelum Nabi Muhammad dipertemukan di situ. Nah, itulah kejadian seperti itu. Kita harus mengimani, ya kan. Kita harus menjaga tradisi-tradisi seperti ini. Orang lain enggak apa-apa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan syafaatnya, harus memperingati seperti itu. Harus percaya. Kita bisa menjalankan sholat 5 waktu setiap hari. Dari mana? Dari Rasulullah. Itu perintah. Aqimus sholat. Kita disuruh sholat. Wa'atuz zakah. Kita disuruh zakat. Ya kan? Kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Disitulah kita harus menghayati, memaknai dari Isra Mi'raj seperti itu. Kita tahu sejarah, histori. Oh, sejarahnya Nabi Muhammad seperti ini. Ya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Jadi Isra Mi'raj bukan perjalanan biasa ya pemirsa. Ternyata mengandung perintah-perintah Allah yang ditujukan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, apa ya Ustadz hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Kita harus tawadhu. Kita harus tawadhu, rendah hati, ya. Tawakal, pasrah. Hikmah dari Isra Mi'raj tadi. Kita harus bersikap tangguh. Bersikap tangguh. Ya. Berpendirian teguh. Yang keempat adalah kita menerima pendapat orang lain. Kita saling memberi, saling menerima. Jangan adanya gesek dan gosok menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Itulah hikmah dari Isra Mi'raj. Kita menerima, kita memberi. Ya. Sampai memberikan sesuatu kepada saya menerima. Walaupun sampean anak saya, walaupun sampean murid saya menerima. Ya. Itu pendapat. Saling memberi juga saling menerima. Sampean belajar, saya juga belajar. Sama. Pak Khori belajar, sama juga belajar. Sama-sama untuk mencari ilmu. Disitulah hikmah-hikmah dari Isra Mi'raj itu kita ambil di situ. Pelajaran-pelajaran tiap hari kita ambil di situlah. Kita harus yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah sejarah yang terakhir. Kita mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj tadi. Itu yang terakhir. Banyak sekali ya pemirsa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktu yang sudah diberikan kepada kita. Sama-sama, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan kalian anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas diskusi tadi. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat ya, terhadap anak-anak kita ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada nusa dan bangsanya, menjadi anak-anak yang cerdas ya, mencapai cita-citanya yang akan datang. Oleh karena itu diskusi itu tidak ada kepuasan, ya dipuas-puaskan sendirilah. Itu namanya diskusi. Kita nggak ada saling gesek gosok, ya. Itu namanya diskusi.
Yang penting kita saling memberi, saling menerima. Saling memberi, saling menerima. Itu namanya diskusi. Nah, itulah. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat, pasti manusia banyak salahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, Ustadz Muhammad Khairi, yang sudah meluangkan waktu dan ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Semoga momentum Isra Mi'raj ini menjadi awal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya, Dias Puspita, sebagai host Inikat Talk Show, pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.